Yusuma ini orang mengingatkan kita bahwasanya hukum yang diterapkan secara berlebihan justru melahirkan ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim kontra, yakni saya Febrian Tianataya selaku pembicara pertama yang akan memaparkan dalam ranah akademik konseptual. Adapun Alaida selaku pembicara kedua kami, yakni akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga kami, yakni Ataya Zaki dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif. Masih tentang penerapan hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun, penerapan menimbulkan problem serius dari sisi hak asasi manusia, kesehatan, efektivitas, serta etika kedokteran. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat pada tahun 2022 terdapat 21.241 kasus anak menjadi korban kekerasan. Angka yang tetap tinggi meskipun peraturan kebiri kimia telah berlaku sejak 2016, sehingga efektivitas hukuman ini patut dipertanyakan. Dari perspektif pun, hukum ini bertentangan dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi anti penyiksaan telah diratifikasi Indonesia sebab kebiri kimia merupakan bentuk perlakuan kejam dan merendahkan martabat manusia. Dari segi kesehatan, kebiri kimia menimbulkan efek samping medis berat seperti osteoporosis, gangguan metabolisme, sementara keterlibatan tenaga medis pun dalam eksekusinya bertentangan dengan kode etik profesi. Dari segi aktivitas, penelitian menunjukkan bahwasanya kekerasan seksual tidak semata-mata dipicu oleh libido, melainkan juga faktor psikologis, sosial, dan ekonominya, sehingga kebiri kimia tidak menyentuh akar masalah sedikit pun. Sejalan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham, beliau menegaskan bahwasanya hukuman harus memberi manfaat terbesar, tetapi kebiri kimia justru menimbulkan lebih banyak kerugian, sedangkan Cesar Battier menekankan bahwasanya hukuman tidak boleh kejam dan harus profesional, dan Prof. Muladi pun menegaskan bahwasanya pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan asas kemanusiaan. Oleh karena itu, kami dari tim kontra menilai penerapan hukuman kebiri kimia tidak tepat dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, kami tim kontra menilai penerapan hukuman kebiri kimia tidak tepat dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Sebagai alternatif solusinya, negara seharusnya lebih menekankan pada pendekatan preventif melalui pendidikan seks dan kampanye kesetaraan gender, menyediakan rehabilitas serta psikoterapi bagi pelaku, menegakkan hukum secara tegas dengan pidana penjara dan denda yang profesional, serta berfokus pada pemulihan korban melalui restitusi dan layanan trauma healing. Dengan demikian, penyelesaian masalah pun kekerasan seksual seharusnya ditempuh dengan langkah komprehensif yang manusiawi, bukan dengan hukuman yang bersifat menyiksa dan tidak efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alaida Esa Azhara selaku pembicara kedua dari tim kontra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan sekaligus memperkuat posisi tim kami dengan menambahkan beberapa poin penting terkait penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang lahir sebagai respon atas maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, dalam praktiknya justru menimbulkan problem serius baik dari sisi hukum, etika, kesehatan, maupun efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan kejahatan. Dewan Juri yang terhormat, hukuman kebiri kimia jelas bersinggungan dengan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin hak untuk bebas dari perlakuan penyiksaan dan merendahkan martabat manusia. Lebih jauh dari hal itu, Indonesia telah meratifikasi Convention Against Torture tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang bersifat kejam dan tidak manusiawi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan kebiri kimia justru berpotensi mencederai komitmen konstitusional serta
internasional Indonesia dalam menjaga hak asasi manusia. Perlu kita ketahui bersama, kebiri kimia tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan tenaga medis. Padahal, dalam Sumpah Dokter ditegaskan prinsip primum non nocere, yang artinya pertama, jangan mencelakai siapapun. Efek samping kebiri kimia sendiri dapat mencakup osteoporosis, gangguan kardiovaskular, depresi berat, hingga kerusakan metabolisme. Organisasi Kesehatan Internasional seperti World Medical Association telah menolak praktik medis yang dipakai sebagai sarana hukum. Karena apa? Karena hal itu sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan profesi kedokteran. Dewan juri yang terhormat, faktor pendorong kekerasan seksual tidak semata-mata libido, melainkan kombinasi kompleks antara gangguan psikologis, trauma masa kecil, penyalahgunaan kekuasaan, serta faktor sosial dan ekonomi. Penelitian psikologi forensik menunjukkan bahwa penekanan dorongan biologis tidak serta-merta menghapus potensi pelaku mengulangi kejahatannya. Bahkan, residivis kerap muncul dari faktor perilaku, bukan sekedar fisiologi. Dengan kata lain, kebiri kimia telah gagal menyentuh akar permasalahan ini. Dewan juri yang terhormat, jika tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku, maka strategi yang lebih efektif adalah memperkuat pidana penjara yang tegas, menyediakan rehabilitasi psikoterapi, memperluas pendidikan seks dan kampanye kesadaran gender, serta memastikan pemulihan korban melalui restitusi dan trauma healing. Pendekatan ini dirasa lebih komprehensif, manusiawi, dan sesuai dengan cita hukum Pancasila yang menempatkan martabat manusia sebagai inti sarinya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra menilai bahwa hukuman kebiri kimia tidak dapat diterapkan di Indonesia. Alih-alih membawa keadilan, justru kebijakan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, bertentangan dengan etika medis, tidak efektif secara substantif, dan sulit diimplementasikan secara praktis. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan kebiri kimia justru berpotensi mencederai komitmen konstitusional serta internasional Indonesia dalam menjaga hak asasi manusia. Perlu kita ketahui bersama, kebiri kimia tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan tenaga medis. Padahal, dalam Sumpah Dokter ditegaskan prinsip primum non nocere, yang artinya pertama, jangan mencelakai siapapun. Efek samping kebiri kimia sendiri dapat mencakup osteoporosis, gangguan kardiovaskular, depresi berat, hingga kerusakan metabolisme. Organisasi Kesehatan Internasional seperti World Medical Association telah menolak praktik medis yang dipakai sebagai sarana hukum. Karena apa? Karena hal itu sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan profesi kedokteran. Kami sebagai tim kontra menawarkan jalan keluar terbaik, yakni dengan pendekatan hukum yang humanis, preventif, dan menyentuh hingga akar persoalan, bukan hanya hukuman yang bersifat menyiksa dan kontraproduktif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta insan yuris yang berbahagia, perkenalkan saya Ataya Zeki Fauzia, selaku pembicara ketiga dalam ranah sosiologi, empiris, dan juga studi komparatif. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menegaskan kembali bahwa kebiri kimia bukanlah solusi yang adil, efektif, maupun manusiawi. Yang pertama, dari sisi efektivitas, data Kementerian PPPA tahun 2022 membuktikan bahwa meskipun kebiri kimia sudah diatur sejak 2016, angka kekerasan seksual terhadap anak masih mencapai 21.241 kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa hukuman tersebut masih gagal menyentuh akar masalah. Kekerasan seksual tidak semata-mata dipicu oleh dorongan biologis, tetapi juga faktor psikologis, sosial, ekonomi yang sama sekali tidak disentuh oleh kebiri kimia. Yang kedua, dari perspektif hak asasi manusia sendiri, kebiri kimia termasuk bentuk penyiksaan dan juga perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, sehingga penerapan kebiri kimia jelas bertentangan dengan komitmen internasional dan juga konstitusi kita. Hukuman yang sifatnya menyiksa tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan juga kemanusiaan.
Ketiga, dari segi kesehatan, kebiri kimia membawa efek samping yang berat seperti osteoporosis, gangguan metabolisme, dan juga resiko medis lainnya. Bahkan keterlibatan tenaga medis dalam eksekusinya pun menimbulkan dilema etis karena bertentangan dengan sumpah kedokteran yang mengharuskan mereka menyelamatkan dan bukan mencelakakan pasien. Dewan juri yang terhormat, teori dari Jeremy Bentham menegaskan bahwasanya hukum harus membawa manfaat terbesar. Namun kebiri kimia justru melahirkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Demikian pula Cesare Beccaria menolak hukuman yang kejam dan juga tidak proporsional. Artinya kebiri kimia tidak hanya gagal tetapi juga melanggar prinsip dasar hukum pidana. Sebagai gantinya, solusi yang lebih tepat adalah pendekatan preventif dan juga rehabilitatif. Pendidikan seks, kampanye kesadaran gender, rehabilitasi psikoterapi bagi pelaku, serta restitusi dan trauma healing bagi korban. Sementara bagi pelaku, hukum tetap ditegakkan dengan pidana penjara dan juga denda yang proporsional tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, kami tegaskan bahwa penerapan kebiri kimia bukanlah jalan keluar. Kekerasan seksual hanya bisa ditanggulangi melalui langkah yang komprehensif, manusiawi, dan juga berkeadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus internasional seperti di Polandia pada tahun 2009. Polandia memberlakukan aturan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah 15 tahun wajib menjalani kebiri kimia. Hukuman ini tidak hanya berbentuk obat kimia, tetapi juga bisa ditambah dengan terapi psikologis. Kemudian yang kedua, kasus ini terjadi di Rusia. Sejak 2011, Rusia menerapkan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia, khususnya residivis atau pengulangan kejahatan. Kemudian proses kebiri hanya bisa dilakukan atas perintah pengadilan serta pemeriksaan medis dan juga psikologis. Kemudian yang ketiga terjadi di Korea Selatan. Pada tahun 2011, Korea Selatan jadi negara pertama di Asia yang menegaskan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual anak di bawah usia 16 tahun. Biasanya diberikan bersamaan dengan hukuman penjara dan juga rehabilitasi. Kemudian yang keempat adalah negara Amerika Serikat dan juga beberapa negara bagian di California pada tahun 1996. Jadi negara bagian pertama yang mewajibkan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual anak berulang. Kemudian disusul oleh Florida, Louisiana, Montana, Texas dengan aturan yang serupa. Kemudian yang terakhir adalah negara Australia dan juga beberapa negara bagian seperti Western Australia dan juga Queensland menerapkan kebiri kimia sebagai syarat pembebasan bersyarat bagi pelaku kekerasan seksual. Dewan juri yang terhormat serta insan juris yang berbahagia, solusi terbaik tidak hanya bergantung pada hukuman fisik atau kimia, tetapi juga harus mengintegrasikan aspek hukum, medis, psikologis, dan juga edukasi sosial supaya lebih komprehensif dalam mencegah kekerasan seksual.